Salam pengembangan ilmu kepolisian. Kita sekarang punya salam untuk macam-macam hal konteks pengembangan ilmu kepolisian. Nah, pagi hari ini kita bincang-bincang dengan Pak Wakapolda Papua, Pak Eko Rudi Sudarto. Ini beliau yang boleh dikatakan tim awal ya, tim pertama untuk pengembangan Bimas Noken. Bimas Noken ini sebagai model pemolisian community untuk di kawasan Papua. Walaupun beliau juga punya banyak variasi atas pemolisian lainnya, tapi di sini sudah akan, maksudnya sudah, sedang, dan akan dikembangkan terus-menerus dan bisa menjadi model bagi pemolisian di kawasan lainnya. Nah, ini model community policing yang ke-Indonesiaan dan spesifik lagi ke Papua. Nah, Pak Eko ini Bimas Noken sudah berapa tahun sebetulnya? Kalau startnya 2018, Bro. 2018 ya. Start 2018. Bimas Noken itu bagian dari operasi Nemangkawi. Operasi Nemangkawi itu operasi penegakan hukum. Tapi di dalam operasi itu yang lebih dikedepankan sebenarnya soft approach policing. Kita ambil Bimas. Nah, waktu itu Bimas Noken itu transformasi dari Bimas Pionir sebenarnya. Bimas Pionir dengan kearifan lokal Noken menjadi Bimas. Pak Eko, awal-awal memulai model apa sebetulnya yang dibangun di sini tuh? Berangkat dari konsep Bimas Pionir yang digagas senior-senior kita terdahulu, dari mulai Pak Hindarto, kemudian Pak Muarsipin. Nah, saya mengalami Pak Muarsipin, Pak Hindarto nggak mengalami, Bro. Pada saat Pak Muarsipin itu, kita udah disiapkan bahwa konsep pemolisian yang di sini itu lebih cocok pemolisian untuk bisa mensejahterakan masyarakat, karena memang masyarakat terpencil banyak sekali di pegunungan itu rata-rata tidak tersentuh. Nah, konsep yang dikembangkan Bimas Pionir ini adalah konsep namanya pionir, contoh. Jadi kita punya kemampuan, kemudian kemampuan kita itu dicontoh. Kemampuannya apa ya? Pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan, pertukangan. Waktu itu perdagangan, dagang sederhana juga diajarkan di kemampuan Bimas Pionir, sampai membentuk Latram. Sampai sekarang ada Latram, itu Pus Latram di Arso. Nah, sekarang jadi Polres, Prof. Polres Kerom sekarang. Nah, berangkat dari konsep awal itu, sekarang di 2018 saat Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri, beliau menggagas operasi Nemangkawi. Nah, konsep Bimas Pionir kita transformasikan ke konsep yang lebih lokal. Jadi Noken itu ternyata filosofinya luar biasa sekali. Noken itu sumber kehidupan. Noken adalah dignity-nya orang Papua. Nah, kita combine dengan konsep-konsep baru yang juga digagas oleh senior-senior kita seperti polisi Piajar. Itu konsepnya Pak Paulus Waterpauw, Bro. Sehingga konsep community development yang dari Bimas Pionir kita gabung dengan konsep yang sekarang dibawa oleh Pak Paulus Waterpauw, dan kita gabungan lagi, Prof, dengan konsep yang Prof sampaikan untuk Mas Darwis. Jadi kita mixkan semua itu dalam tas Noken ini. Dan kita kembangkan sekarang. Berarti artinya memikirkan bagaimana semakin manusiawinya manusia gitu ya. Harapannya kita lebih bisa mengeksplor itu ke masyarakat, bahwa ternyata di lingkungan masyarakat terkecil pun semua konsep ini bisa diimplementasikan. Nah, sekarang adalah bagaimana tugas kita, kami, untuk supaya seluruh personil Polri dengan semua modal kapital budaya ini, dia bisa lebih berinteraksi dengan masyarakat di pedalaman. Berarti ini art policing juga perlu dikembangkan ini di sini ya. Itu yang menjadi ini, Bro, yang menjadi juga kita salah satu metode pendekatan. Hanya mungkin kita perlu banyak advice. Kita mengadopsi contoh Pak Babin. Pak Babin di sini kita sudah lakukan, hanya mungkin belum berhasil dengan konsep Pacepol.
Oke. Pak Cepol ini udah beberapa episode Sebetulnya cuma belum model blow. model mob itu kan ceritanya lucu-lucu. Jadi artinya kita mendongeng, menceritakan atau membuat sesuatu yang menghibur. Karena menurut saya pemolisian itu juga fun. Jadi Betul, Rob. tidak semua harus krak Betul, gitu kan, betul, justru tapi fun. Nah, dengan fun ini tentu saya berpikir memberdayakan sumber daya manusia, alam, lingkungan, seni budaya. Nah, Pak Eko, bisa nggak mungkin dikembangkan dengan banyaknya festival nantinya? Kami berharap itu akan menjadi starting point. Ya, yang sekarang berkat Mas Darwis ini sebenarnya sudah ada di beberapa. Ada festival kapal hias di Timika, sudah ada perlombaan. Nah, festival mob ini kita tunggu sebenarnya. Itu pernah pada saat awal-awal saya bertugas di sini, Prof. Itu nanti namanya di depan kantor gubernur tuh ada namanya Dok 2. Itu setiap minggu itu ada lomba mob. Mob itu kalau secara sederhana disingkat dari mulut orang Papua. Isinya ya sebenarnya stand up comedy. Jadi kalau dibilang stand up comedy itu barang baru. Mob ini udah lama. Dan itu menjadi tradisi, Prof. Dan ini kan sebetulnya membuat suatu hal yang lokal tapi bisa mengglobal, menjadi membangun karakter. Sebetulnya kuliner, adat, tarian, mungkin orang Papua ini menurut saya suaranya bagus, bisa menirukan suara macam-macam. Ini teman saya itu, Stepanus Adi itu kalau menirukan suara burung, wakuk-wakuk bunyi, kita belajar nggak bisa-bisa. Nah, saya kira kemampuan ini akan menjadi pencarian talenta. Ini juga bisa menjadi satu, ya tentu ini kan banyak solusi ya yang bisa dilakukan untuk pengembangan. Saya kembali coba ke Mas Karwan. Mas Karwan. Awal pertama kali saya terlibat dalam urusan Bimas Noken itu ketika diajak Pak Dr. Eko Rudi Sudarto, Masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa bareng-bareng sama Dr. Ahari Sonta untuk terlibat dalam urusan Nemangkawi sebenarnya. Faisal. Iya, awal dipropos untuk urusan yang namanya diplomasi kepolisian awal-awalnya, tapi ternyata itu ranah lembaga lain dan mencari model apa sih yang kira-kira pas untuk di Papua. Ketemu konsepnya dari Pak Eko waktu itu. Kebetulan Pak Eko itu sudah lama di Papua 9 tahun. Kalau Pak Eko memang sudah lama, sampai apal mob. Dulu Pak Hudi diceritain mob itu sampai nyemplung sekali ya. Itu mesti cerita mob, ketawa-ketawa. Sampai Pak Hudi gali aja lah nyemplung kali. Iya. Karena pakar-pakar siapa aja yang mendukung untuk program Bimas Noken ini? Oh, pakar banyak sekali yang mendukung dan yang ingin malah terlibat, yang sudah pernah diajak ke sini dan mungkin beberapa yang tetap ingin ke sini tuh. Misalnya yang bola-balik itu Prof. Hermawan Sulistyo, ada Prof. Regina, ada Prof. J. Kristiadi, ada Pak Dr. Juni Tamrin, Pak Sergi, Bu Adriana, Pak Sergi, Bambang Sergi. Adriana, ada Profesor Bambang Sergi, mantan dekan FISIP UI, dan masih banyak beberapa yang terlibat di Jakarta ya. Kemarin juga dapat salam dari Pak Dekan baru FISIP UI, Profesor Dr. Semiarto Aji, antropolog, gitu. Muridnya Prof. Pasudi. Jadi kita sama-sama satu cucu, satu cicit. Kita sudah banyak hal yang dilakukan ya. Artinya memang merubah mindset tidak semudah sulapan, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dengan cara untuk membangun kesadaran. Nah, menyadarkan ini memang sulit, tapi Pak Eko tetap menekuni, bahkan bolak-balik ke sini terus kan gitu ya. Pesan atau harapan Bimas Noken ini ke depan akan dikembangkan seperti apa? Silakan.
Terima kasih Prof. Kita beruntung Prof, sekarang ada Inpres nomor 9 2020. Itu menugaskan kepada 43 kementerian lembaga untuk fokus concern membangun Papua dan Papua Barat. Nah, salah satu pasalnya itu pasal 36, di situ menugaskan khusus kepada Kapolri. Ada 3 hal yang ditugaskan. 1, menjaga situasi Kamtibmas di Papua. Yang kedua, community development, membantu pemerintahan daerah untuk menggiatkan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah bagaimana Polri bersama-sama esensi yang tadi mencerdaskan kehidupan masyarakat, kemudian menyehatkan masyarakat dan mensejahterakan. Jadi 3 hal ini menjadi sebenarnya setiap rezim pemerintahan itu luar biasa punya cita-cita mulia. Dari mulai Pak SBY dengan UP 4B-nya, unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, itu juga sudah digelorakan. Nah, sekarang zaman di era Pak Jokowi, selain ada undang-undang otsus yang baru perubahan, juga Inpres ini, Inpres nomor 9 2020 ini menjadi cantolan kuat, apalagi ada di situ tugas Kapolri dan Bimas Noken sebenarnya esensi yang paling kuat di situ. Nah, tentu dengan cantolan rasional logik maupun legal formal yang ditetapkan oleh Presiden maupun buat Pak Kapolri, ini kita berharap banyak sekali supaya 43 kementerian. Bayangkan kita kalau bisa punya satu visi yang sama, versi yang sama, pemikiran yang sama, bagaimana membangun di Papua ini manusia seutuhnya, baik fisik, mental maupun intelektualnya, tentu akan menjadi lebih masif, lebih berkembang, dan kita berharap kesuksesan akan tercapai. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Eko. Polisi dan pemolisiannya adalah untuk memanusiakan, mengangkat harkat dan martabat manusia. Ketika bicara manusia, tentu kita bicara seni. Tadi apa yang disampaikan seni. Seni merupakan bagian dari hidup dan kehidupan dan menjadi ikon peradaban. Maka apa yang dilakukan di dalam Bimas Noken atau Operasi Nemangkawi ini adalah untuk semakin manusiawinya manusia dengan pendekatan seni budaya bahkan pariwisata.